Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Dwi Natasha dengan NIM 20081030152, mahasiswa akuntansi FEB UNED 2020 dari kelas Akuntansi Perbankan A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan dan kinerja perbankan. Dalam hal ini saya akan mengangkat terkait dengan kinerja Bank BRI pada tahun 2022. Simak terus ya teman-teman. Untuk pembahasannya pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu profil dari Bank BRI. Nah, yang pertama, sejarah dari Bank BRI. Bank BRI ini merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, yang dimana Bank BRI ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bea Arya Wiraatmaja tanggal 16 Desember 1895. Bank BRI ini termasuk bank BUMN karena 53,19% sahamnya ini dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, pada tahun 2022, BRI ini tercatat memiliki 10 entitas anak di mana antara lain Bank Raya Indonesia, BRI Remittance, BRI Life, BRI Finance, BRI Dana Raksa Sekuritas, BRI Ventures, BRI Insurance, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan Dana Reksa Investment Management. Jika dilihat dari asetnya, posisi aset BRI pada 31 Desember 2022 tercatat sebesar 1.865,64 triliun. Hal ini meningkat 11,18% dibandingkan pada akhir tahun 2021, yakni sebesar 1.678,10 triliun. Kenaikan aset ini antara lain dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa akun, seperti giro pada BI, kredit, dan penempatan pada bank lain. Khususnya pada giro Bank Indonesia, kenaikan disebabkan adanya kenaikan GWM dari 3% menjadi 7%. Kinerja perseroan yang solid tersebut juga ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih sebesar 51,41 triliun pada tahun 2022. Nah, pertumbuhan profitabilitas BRI Group yang signifikan tersebut didorong oleh perolehan laba bersih BRI secara bank only, yakni sebesar 47,83 triliun. Nah, penopang utama pertumbuhan laba BRI ini terletak pada kemampuan dalam mengelola pertumbuhan pendapatan bunga bersih, pendapatan berbasis fee, pendapatan recovery, serta efisiensi biaya pencadangan. Selanjutnya terkait dengan penghimpunan dana bank. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penghimpunan dana bank. Penghimpunan dana bank merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, BRI mampu menghimpun dana pihak ketiga atau DPK secara konsolidasi yang sebesar 1.307,88 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 14,85% year on year yang terdiri dari tabungan giro dan deposito. Untuk rinciannya, yang pertama, dana dari tabungan menyumbang sebesar 522,65 triliun yang terdiri dari saldo tabungan Simpedes, yakni sebesar 319 triliun di tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,14% year on year dari tahun sebelumnya. Kemudian dari saldo Britama sebesar 194,3 triliun di tahun 2022 yang tumbuh sebesar 9,71% year on year. Sedangkan dari giro menyumbang sebesar 349,76 triliun yang terdiri dari giro BRI Rupiah dan giro BRI Falas. Dan yang terakhir dari deposito. Deposito ini menyumbang sebesar 435,47 triliun yang terdiri dari depo BRI Rupiah, kemudian depo BRI Falas, dan deposito on call serta deposito on call falas. Selanjutnya, pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BRI berupa kredit, di mana kredit yang diberikan pada tahun 2022 ini sebesar 1.139,08 triliun.
Kredit yang diberikan ini berasal dari beberapa segmen, antara lain segmen UMKM yakni sebesar 965,30 triliun dan segmen korporasi sebesar 173,78 triliun. Segmen UMKM ini menjadi pembiayaan kredit terbesar karena BRI mendukung berkembangnya UMKM untuk memajukan ekonomi negara. Selanjutnya terkait dengan pendapatan Bank BRI. Pendapatan dari Bank BRI ini terdiri dari pendapatan utama, yakni dari penerimaan bunga, dan ditambah dengan pendapatan dari aktiva lainnya, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari penerimaan bunga dan syariah, ini sebesar 124,5 triliun, kemudian pendapatan premi sekitar 1,5 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar 47,3 triliun. Selanjutnya kita memasuki rasio keuangan dari Bank BRI. Untuk rasio yang pertama yakni loan to deposit ratio atau LDR, di mana berada pada level 78,82%, di mana ini menunjukkan kondisi likuiditas perseroan pada kondisi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Tren perbaikan kualitas kredit terlihat pada rasio NPL gross yang turun dari 3% pada 2021 menjadi 2,67% pada tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, loan at risk atau LAR turun dari 23,31% pada tahun 2021 menjadi 16,46% pada tahun 2022. Membaiknya LAR ini utamanya didukung oleh penurunan kredit yang direstrukturisasi akibat dampak pandemi COVID-19. Kemudian rasio profitabilitas perseroan yang tercatat positif dan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan rasio return on asset atau ROA, after tax, dan return on equity atau ROE pada balance sheet masing-masing sebesar 3,01% dan 17,63% pada tahun 2022. Kenaikan ROA ini tidak terlepas oleh kenaikan performa perseroan yang didorong oleh kemampuan perseroan. Kenaikan ROA ini tidak terlepas oleh kenaikan performa perseroan yang didorong oleh kemampuan perseroan untuk terus menumbuhkan pendapatan bunga bersih, perolehan pendapatan operasional non-bunga, serta kemampuan efisiensi biaya pencadangan kredit dan menjaga pertumbuhan OPEX pada level yang optimal. Perseroan juga mampu menjaga kondisi permodalan pada level yang kuat dengan CAR mencapai 25,54% dalam konsolidasi atau 23,30% secara bank only, berada di atas minimum ketentuan regulator yakni sebesar 17,5%. Dengan rasio kecukupan modal yang sangat memadai, BRI mampu mengantisipasi seluruh resiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank, baik resiko pasar, resiko kredit maupun resiko operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis ke depan secara jangka panjang. Pada tahun 2022, rasio biaya operasional atas pendapatan operasional atau BOPO Bank BRI ini sebesar 64,20% dalam bank only, yakni menurun signifikan sebesar 10,10% dari tahun 2021 yang sebesar 74,30%. Penurunan BOPO ini didorong oleh efisiensi atas pembentukan biaya pencadangan serta kemampuan dalam optimalisasi pertumbuhan OPEX yang mampu jauh lebih rendah dari periode sebelumnya. Yang terakhir ada rasio kepatuhan. Dalam hal ini terkait dengan persentase pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Pada tahun 2022, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui batas maksimum pemberian kredit BMPK. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan terkait dengan kinerja dari Bank BRI, maka dapat disimpulkan bahwa
Pada tahun 2022, BRI menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Dengan menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam bentuk penguatan struktur liabilitas, pengelolaan kualitas aset, pertumbuhan yang selektif, optimalisasi sumber pertumbuhan baru, khususnya di segmen mikro dan ultramikro, penguatan kapabilitas operasional grup. Hal ini menunjukkan bahwa BRI mampu terus menjaga keberlanjutan pertumbuhan profitabilitas perseroannya. Dalam hal ini menandakan bahwa kondisi Bank BRI pada tahun 2022 dalam keadaan sehat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.